Semuanya, selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu semangat pagi ini ya, karena kita sudah setiap hari di recharge ya dengan Koramdio pagi ya. Gitu. Eh, saya izin untuk share screen dulu sebelumnya. Oke, oke, oke. Topik saya pagi ini sebenarnya ini nanti seri ya, Bapak Ibu ini sebenarnya juga apa namanya selanjutan dari teaching yang waktu dulu ya, yang tanggal 14 November. Nah, jadi tentang 3D life ya, design, distinct, dan destiny. Ini tentang bagaimana kita bisa menemukan rancangan Allah, kemudian menggali keunikan kita, dan kemudian kita terlibat dalam panggilan Allah. Saya mau review sedikit saja dari yang 14 November yang lalu tentang kejelasan tujuan ya. Di sini kita tahu bahwa kita perlu mengetahui misi hidup. Nah, untuk mengetahui itu penting kita eh, nantinya memilikinya dan memiliki prinsip-prinsip sebagai hal yang memberi kita denyut nadi pada arah hidup kita. Dari saya review sedikit, mungkin ada juga dari Bapak Ibu yang waktu lalu nggak ikut juga, tetapi ini juga untuk mengingatkan kita. Saya bersyukur waktu itu ada yang ngirimin saya catatan ya, catatannya keren banget. Wah, runut banget gitu ya. Oke, langkah mengetahui misi hidup itu pertama mengetahui misi Allah, dan ini nanti semua bermula dari sini, yaitu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Saya sering ulang-ulang, Pak Lukas sering mengatakan tentang misi Bapa, yaitu Bapa sedang bermisi ya, dan kita semua adalah misionarisnya Allah lewat apapun yang sedang kita kerjakan. Nah, melalui kita sedang mengerjakan sesuatu dan untuk tujuan yang semulanya ya, sering disebut sebagai itu tujuan semula. Bagaimana kalau kita melihat dulu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan semuanya indah, tetapi kemudian terjadi dosa, dan kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mengirimkan putranya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita, dan kita Tuhan ingin bahwa semua orang yang di dunia ini untuk diselamatkan, percaya kepada Dia, dan ini tugas kita bersama-sama dengan Tuhan dalam misinya untuk membawa orang mengalami keselamatan daripada Tuhan. Jadi um, yang yang pertama mengetahui misi Allah, yang kedua kita tunduk pada misi Allah, yaitu bahwa hidup saya itu bukan eh, kerajaan Allah itu bukan dalam hidup saya, tetapi hidup saya yang berada dalam kerajaan Allah. Ya, ya walaupun kita menerima Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita kemudian dialihkan kepada hidup di dalam kerajaan Allah itu. Bagaimana kita menghidupi nilai-nilai yang baru, kita punya tujuan yang baru, kita punya hal yang baru dalam hidup kita, yaitu tujuannya Tuhan. Yang tadinya kegelapan ini adalah tujuan kita, agenda kita, kemudian beralih menjadi agenda dari kerajaan Allah. Bagaimana kita terserap ya, saya mengulang lagi itu. Ketiga adalah bagaimana kita mengetahui panggilan utama, yaitu bagaimana kita terlibat dalam misi atau tujuan Allah. Dan yang keempat, kemarin saya bahas bagaimana mengetahui panggilan kita atau yang jadi destiny kita yang terlibat dalam misi atau tujuan Allah melalui keunikan kita. Nah, Bapak Ibu semua, saya pelan-pelan saya mau kupas. Jadi nanti saya akan banyak tanya jawab kepada Bapak Ibu supaya ini enak gitu ya. Jadi supaya lebih bisa bisa dalam dan kemudian lebih di didaratkan gitu ceritanya. Oke, yang pertama saya ini kan ulang yang lalu ya, ada tiga ya, tentang Tuhan dan konteks, kemudian saya. Jadi saya ulang lagi bahwa Tuhan itu apa yang tadi menjadi apa yang sedang Tuhan akan lakukan sehubungan dengan misinya. Yang kedua, konteks atau kebutuhan dan kesempatan atau mungkin juga tantangan yang ada ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang saya, kerinduan, karunia, kecakapan, kisah hidup, peristiwa yang membuat saya terbeban akan hal tersebut. Nah, nanti di
sesi-sesi selanjutnya saya akan bimbing Bapak Ibu sampai nanti Bapak Ibu punya tujuan, tujuan untuk apa, mission, mission dalam hidup Anda, tujuan atau pernyataan misi dalam hidup Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, oke, kita mulai yang pertama dulu ya tentang desain. Mengapa penting untuk mengetahui tentang kerangka kerja ini ya? Ya, karena dengan kita tahu tentang desain itu kita memahami rancangan Allah yang besar. Kemudian distinct itu yang kita sebut dengan ciri khas, kekhususan atau juga yang disebut keunikan. Bagaimana memahami bagaimana Allah membentuk keunikan kita. Kemudian yang ketiga itu tentang destiny. Destiny bukan nasib ya, tapi menemukan peran spesifik dalam misi Allah tersebut. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua di sini sudah terlibat dalam pelayanan, dalam skala masing-masing, di dalam tanggung jawab masing-masing, dan bagaimana kita mempertajam itu nantinya. Ya, oke, tentang desain ya, desain itu rancangan Allah. Kita tidak sedang bilang tentang konteksnya bukan sekedar Allah merancang saya. Wah, mohon maaf itu ada salah ketik ya, harusnya A besar. Bukan sekedar Allah merancang saya, tetapi bahwa kita yang mesti memahami bahwa Allah punya rancangan yang besar. Dan ini yang berulang-ulang kita mesti tanamkan di dalam keluarga kita terhadap tujuan kita bersama juga di dalam dalam keluarga kita, bahwa Allah punya rancangan besar. Kalau punya anak yang menjelaskan bahwa kita terlibat di dalam rancangan Allah yang besar. Anak saya terlibat di dalam, anak saya menjalani bisnis dan saya selalu berkata kepada dia bahwa bisnisnya itu bukan tentang sekedar membuat dia menjadi banyak uang, banyak harta atau banyak kekayaan. Saya bilang kepada dia kalau cuma sekedar itu tuh dangkal dan saya tidak akan mendukung itu gitu. Tetapi kalau dia menggunakan bisnisnya sebagai sebuah sumber untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang besar itu di dalam rencana penyelamatan, itu baru artinya dia mencapai tujuan dia karena dia seorang apa, engineer, tapi juga punya hati untuk misi, tapi juga kemudian juga belajar tentang hukum ya, yaitu menggunakan itu sebagai bagian dari rancangan besar. Nah, kemudian yang kedua, hidup kita itu bukan pusat ceritanya kan, karena pusatnya itu Allah gitu. Jadi kita bukan tentang saya gitu, tapi his story. Jadi ya cerita tentang dia. Nah, ketiga, Allah mendesain kita untuk ambil bagian dalam apa yang dia sedang kerjakan. Nah, ini yang penting untuk mengetahui ini, bahwa setiap kita perlu tahu bahwa Allah mendesain kita untuk ambil bagian dalam apa yang sedang ia kerjakan. Jadi tahu ya tentang desain rancangan Allah. Itu bukan tentang merancang kita secara pribadinya, tetapi rancangan besarnya. Jadi blueprintnya. Bagaimana misi dan tujuan Allah di bumi ini bisa terlaksana. Bagaimana Allah dapat menginvasi bumi dengan kerajaannya, dengan prinsip-prinsipnya, dengan nilai-nilainya. Kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di situ, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang mengendaki supaya apa? Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi tujuan Allah kan semua orang memperoleh keselamatan, semua orang diselamatkan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kemudian Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku, Yesus di situ ya, aku pun bekerja juga. Nah, artinya bahwa Bapa terus bekerja, ya. Bapa melakukan misinya, melaksanakan niat atau tujuannya yang semula supaya itu bisa terjadi di bumi melalui siapa? Melalui saudara dan saya, Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian Roma 11 ayat 36, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, saya harap tentang desain ini jelas ya, bahwa ini semua tentang rancangan grand desainnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana tadi, bahwa khususnya di eh, 1 Timotius 2 ya, nah, hati Allah itu adalah tentang pemulihan, dan ini harusnya menjadi apa, titik awal panggilan hidup kita. Jadi titik awal panggilan hidup kita ini bermulanya dari sini. Nah, pertanyaan intinya,
Nah, ini Bapak Ibu coba tanya kepada istri, suami, atau siapapun kalau ada dengan orang lain di sana, atau tanya pada diri sendiri kalau jika sendiri. Pertanyaan intinya, jika Tuhan berada dalam situasimu hari ini, situasi Anda dan saya, apa yang ia akan lakukan? Nah, tentu dalam pandangan saya dan pandangan Bapak Ibu beda dong. Karena konteks kita beda, situasi kita beda, lingkungan kita beda. Jadi itu yang membuat sesuatu yang tadi yang tentang Tuhan kiranya, kalau Tuhan ya WWJD itu seringkali lihat stiker tuh ya, WWJD, What would Jesus do? Jadi kalau Tuhan ada di dalam posisi kita, itu kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia ubah? Coba itu daratkan di dalam pemahaman kita ya. Kemudian tentang desain, memahami apa yang Allah sedang kerjakan dan bagaimana kita masuk ke dalamnya. Jadi ini penting sekali untuk memahami ya. Saya nggak apa-apa ya Bapak Ibu, saya ulang-ulang ini supaya ini bisa didaratkan dalam dalam kehidupan kita, karena itu perlu untuk kita aktifasi di dalam aplikasi kita sehari-hari ya. Jadi landasan teologisnya di sana bahwa Allah itu berinisiatif dan kita merespon. Jadi selalu karena pusatnya tuh Allah. Jadi Allah yang berinisiatif, bukan kita yang berusaha, bukan. Kita merespon dari inisiatif Allah ya. Kita percayakan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita kan, tetapi karena inisiatif Allah. Yang berikutnya tentang keunikan, distinct atau ciri khas ya. Saya. Jadi keunikan diri saya ini kalau lihat yang tiga tiga apa tiga roda tadi diagramnya, yang kedua tentang konteks dan ketiga saya. Jadi keunikan diri saya itu kerinduan, karunia, kecakapan, kisah hidup, luka, ya pengalaman-pengalaman di masa lalu itu setiap orang pasti berbeda. Dan itu yang membentuk keunikan diri kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu semua sejalan ya. Ya, jadi Tuhan izinkan itu terjadi gitu ya. Saya dulu banyak banyak pertanyaannya. Tuhan, kenapa ya dulu ibu saya pengen apa untuk kenapa ibu saya punya keinginan saya menjadi hamba Tuhan? Kenapa ya dari kecil saya mengalami ini itu ya. Kemudian kenapa saya dulu selama 12 tahun harus pelayanan dulu di bagian sound system, lighting, multimedia gitu ya. Kenapa waktu itu saya mengalami itu? Kemudian kalau saya harus menjadi orang yang menjadi trainer di bidang ayah, trainer di bidang keluarga, kenapa saya harus disiapkan di situ dulu? Itu pertanyaan yang dulu saya nanya, apakah ini menjadi akhir dari apa yang saya kerjakan di muka bumi ini gitu? Ternyata Tuhan membukakan sesuatu secara progresif ya, sampai akhirnya bisa tajam. Ya, ini yang membentuk keunikan kita ya. Ada pertanyaan bagus dari yang minggu lalu ya, kenapa dari pengajaran yang lalu, kenapa ada yang sampai dikasih tujuannya itu jelas, ada yang nggak jelas gitu ya. Ya, kalau nggak jelas berarti memang Tuhan menunjukkan progresif. Tetapi walaupun jelas itu di perjanjian lama, ada ya perjanjian lama, perjanjian baru. Seperti Musa mendapat panggilan jelas, tetap Tuhan memimpin sesuai dengan kecakapannya dia, sesuai dengan keunikannya. Karena kalau semuanya udah dikasih jelas dan kemudian nggak perlu Tuhan, ya udah Tuhan kasih map gitu ya, seperti kita buka Google Map gitu kan. Ya udah kita udah tahu semua sejalan gitu ya. Kita cenderung akhirnya tidak mengandalkan Tuhan, tidak bertanya, tidak karena udah semua udah jelas gitu ya. Nah, Tuhan tetap mau ada konteks pribadi kita itu yang dipakai gitu ya. Nah, jadi distinct itu jadi overlapnya ya, eh, antara saya dan konteks itu yang membedakan kita, yang membuat kita unik di situ. Jadi saya dan Pak Elisa ya, tentu konteks saya dan Pak Elisa berbeda. Tentu saya juga secara pribadi berbeda, apalagi kebutuhan-kebutuhan lingkungannya, kebutuhan pribadi saya juga berbeda dengan kebutuhan Pak Elisa. Dengan Pak Mardi juga beda ya. Nah itu. Dan
Di sini Allah mempersiapkan setiap pribadi itu secara unik, Bapak Ibu semuanya. Jadi jadi jangan pernah menyesali kenapa saya mengalami itu, pengalaman-pengalaman, bahkan pengalaman yang tidak enak sekalipun itu Allah siapkan buat kita. Ada orang-orang yang aktif melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena mungkin dia pernah mengalami hal-hal itu di dalam keluarganya atau dalam dalam kehidupannya. Ada orang yang aktif melayani orang di bidang cancer, ya. Karena apa? Karena di dalam keluarganya atau dia sendiri mungkin dia mengalami itu, sehingga menjadikan itu sesuatu yang em, unik buat dia dan kemudian dia membaktikan hidupnya kepada Tuhan di dalam hal tersebut. Itu wajar dan itu justru Tuhan membawa kita ke secara progresif kepada kejelasan tujuan itu. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, itu bagian dari proses yang akhirnya membentuk siapa kita. Menjadi serahkan itu semua kepada Tuhan dan terus percaya. Jadi percaya dalam iman kita, tambahkan dalam iman itu kebajikan ya. Terus dalam kebajikan itu ketekunan dan sebagainya apa supaya itu kemudian akhirnya menjadi pengenalan akan Tuhan katanya di ayatnya dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam keunikan itu memang di kitab Mazmur nih ayat ini cukup terkenal ya. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya. Kemudian ayat 14-nya dikatakan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya dan sebagainya ya. Jadi Tuhan membentuk kita secara ajaib. Setiap kita di sini itu adalah pemenang. Kenapa? Percaya atau enggak, ada benih pemenang dalam diri Bapak Ibu semuanya karena dari sekian juta ya kalau dalam sekian juta sperma itu Anda yang keluar sebagai pemenangnya yang membuahi sel telur itu. Berarti itu Tuhan sudah tentukan sekian juta sperma itu kemudian hanya Anda yang menang dan kemudian Anda dibentuk seperti sedemikian ya. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku bentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan kemudian 1 Petrus 4:10, layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia masing-masing. Jadi nggak bisa kita itu melayani sesuai dengan porsi orang lain. Ya, sesuai dengan karunia masing-masing. Ada orang yang karunianya memberi, karunia memimpin, ya, karunia menasehati dan sebagainya. Ada yang punya skillnya memasak, ya, ada skill sebagai engineer, ada skill yang eh, menenun gitu ya, membuat art, craft dan sebagainya. Itu semua gunakan itu. Coba digali banyak orang-orang yang melayani itu akhirnya di masa hidupnya dia lupa mengembangkan. Dia coba berpikir melayani itu datang ke gereja, melayani Tuhan, mungkin jadi usher, mungkin jadi pemain pujian, mungkin jadi pemimpin atau apa koordinator sel dan sebagainya. Hanya seperti itu. Cuma gunakan. Itu kalau cuma seperti itu berarti dangkal banget ya Bapak Ibu semuanya. Saya tidak sedang bilang bahwa itu tidak berguna, itu sangat berguna, tetapi di dalam diri Anda itu punya hal lain yang Anda bisa kembangkan sehingga itu menjadi hal yang kreatif untuk melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, jadi gali apa yang menjadi hobi Anda, jangan jadikan itu sekedar hobi, tetapi jadikanlah itu menjadi cara untuk melayani Tuhan gitu ya. Kalau sekedar hobi ya 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 dangkal akhirnya gitu ya. Kalau saya menjadikan misalnya olahraga gitu ya banyak bilang "Oh, olahraga sepak bola segala macam ya ada ayatnya loh Pak, latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Ya benar, memang itu benar. Kalau olahraga latihan badani hanya sebatas olahraga, Anda ke gym hanya sebatas untuk sehat ya udah gunanya itu aja gitu. Tapi kalau Anda gunakan, Anda mau sehat
untuk supaya bisa dipakai Tuhan lama. Anda mau sehat supaya bisa melayani banyak orang. Anda sehat jadi contoh untuk membina bait suci ya, menjaga bait suci kita itu bagian dari ibadah dan itu gunanya banyak gitu ya. Jadi jangan melihat latihan badan ini sebatas latihan badan ini. Jangan melihat hobi Anda sebatas hobi Anda, tetapi itu yang digunakan oleh Allah untuk bagian dari tujuannya. Coba gali lagi, gali ya. Nah, ada yang orang punya karunia melukis ya, melukis bagus. Nah, mungkin bisa gunakan lukisan itu untuk menggalang dana nantinya ya, membuat lukisan, membuat pameran lukisan, menggalang dana, mensupport pekerjaan misi lewat itu. Nah, itu sangat mungkin dilakukan ya. Contohnya seperti itu. Nah, secara pribadi pun setiap orang punya keunikan ya. Secara kalau dilihat profil kepribadian ya ada dominan, intim, cermat, stabil di situ ya secara pribadi di sini ya. Ini dari profil kepribadian yang DISC, kemudian kalau ini dari Myers-Briggs ya atau MBTI ya. Setiap orang beda-beda Tuhan desainnya. Saya orang yang ENFP ya. Jadi saya orang yang antusias, kreatif, sangat sosial, ekstrovert saya. Kemudian saya intuitif, kemudian F-nya itu saya punya feeling, perasaan, P-nya itu saya perceiving ya. Jadi saya orang yang spontan, saya tidak terlalu struktur gitu ya. Berbeda dengan istri saya yang Tuhan desain dia sebagai orang yang namanya INTJ di sini ya. Beda banget ya. Dia introvert, dia intuitif, dia thinking. Ya bayangkan, saya feeling, dia thinking. Jadi orang yang bisa saya sering kali bilang kamu nggak punya perasaan ya. Memang dia orang yang thinking, yang judging atau yang rapi, orang terstruktur gitu ya. Barang itu mesti ini dia barangnya dia digeser 1 senti dia bisa tahu, nah gitu ya. Jadi sementara saya berbeda. Nah ini yang seringkali juga kita mesti sadari dalam keluarga ya. Suami dan istri, anak semua itu beda-beda. Setiap orang juga punya kecakapan masing-masing ya. Ada 9 kecerdasan ya, kecerdasan alamiah ya, alam gitu ya, kecerdasan tentang alam, ada kecerdasan tentang fisik, mungkin atlet ya dan sebagainya. Ada orang yang punya kecerdasan dengan kata-kata ya, pengkalimatan. Ada orang yang cerdas di dalam orang ya. Saya orang yang punya kecerdasan dalam orang, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana berbicara dengan orang, bagaimana membangun hubungan. Ini orang-orang intim ya, orang-orang yang people nih ya. Kemudian ada orang yang musik, ada orang yang punya kecerdasan tentang intrapersonal, itu tentang dirinya. Nah, ini orang-orang tipe introvert ini semua itu adalah orang-orang yang punya kecerdasan tentang ini. Ada orang yang punya kecerdasan tentang space dan visi ruang dan ruang dan penglihatan. Ini orang yang di sini biasanya arsitek ya. Pemain bola pun sama, punya space dan vision itu penting. Bagaimana nendang ke sana bisa tepat terus di tempat itu. Nah, itu kan kecerdasan ya. Ada orang yang punya kecerdasan hitung-hitungan ya, logik dan matematika. Nah, ini yang pribadi ya, pribadi. Tapi kombinasi dari semuanya ini bisa menghasilkan jutaan kemungkinan kan. Nah, itu atau miliaran kemungkinan karena setiap orang berbeda ya. Jadi orang orang yang dominan, dominan intim misalnya, kemudian dia dikombinasikan dengan ini aja udah beda dengan orang yang lain ya. Nah, kemudian setiap kita punya punya hal-hal itu yang kemudian Tuhan mau keunikan dan ciri khas kita dipakai untuk tujuan Tuhan. Oke. Nah, kemudian kita yang ketiga ya, saya mau cepat dalam dalam ininya, kemudian supaya kita bisa banyak tanya jawab dan juga saya bisa banyak guide Anda untuk lebih mendalami secara tajam ya. Kemudian destiny yang saya tadi katakan di awal, destiny bukan nasib ya. Banyak orang bilang destiny itu sama dengan fate, nah, tapi fate bukan fate iman tapi FATE ya, fate atau nasib ya. Bukan nasib, tapi bagaimana kita menemukan peran spesifik kita dalam misi Allah. Coba katakan peran spesifik kita di dalam misi Allah. Nah, kemudian destiny itu antara irisan saya konteks sama Tuhan. Jadi di sini ya, atau ini yang disebut panggilan sebetulnya.
Nah, di titik irisan ini seorang menemukan panggilan yang sekundernya, karena panggilan utamanya kan mengikuti misi Allah kan. Panggilan sekunder kita itu di sini. Ya, ada jemaat jemaat Abalov juga ya, Desi ya namanya, Ibu Desi. Ya, beliau jadi Master Chef di season kedua kalau nggak salah ya, juara ya. Beliau menggunakan itu sebagai alatnya Tuhan ya, membentuk sebuah komunitas misalnya. Ketemu karena apa? Konteks beliau adalah seorang juru masak, kemudian konteksnya dia melihat kebutuhan tentang Tuhan di dalam konteks food and culinary, juga food and beverage business ya, F&B, dan dia bisa menyatakan Tuhan di sana karena dia melihat bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu lewat lewat keunikan beliau di dalam konteks beliau, dan itu mengubah. Saya diberkati sekali lewat cerita beliau dan itu Tuhan bisa pakai ya. Jadi dampak spesifik yang Allah ingin hasilkan melalui hidup itu apa? Kalau dikatakan dalam Matius 5, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, kamu garam dunia. Nah, temukan kira kalau garam itu kan sesuatu yang mengasinkan kan. Nah, sekarang coba temukan, katakan dalam bersama-sama titik asin, temukan titik asin saya itu apa, ya. Kalau Anda di dalam sebuah komunitas, kira-kira Anda itu akan mengasinkan komunitas itu dengan cara apa? Nah, itu adalah destiny yang akhirnya itu menjadi spesifik gitu. Karena apa? Titik asin Anda dan titik asin saya beda dong. Karena konteks saya dan keunikan saya dan Anda itu juga beda. Nah, ini yang kita mesti sadari bahwa Tuhan menggunakan setiap orang itu dengan berbagai cara sesuai dengan kekuatan masing-masing, gitu ya. Jangan berpikir tentang apa yang Anda tidak punya, tetapi pikirkan tentang apa yang sudah Tuhan percayakan saat ini, ya. Dan itu di apa ya, dibangun ya. Sama waktu saya mengajarkan anak saya, anak-anak kami untuk mereka menabung, saya nggak ngajarin mereka biasa, tapi saya undang orang yang ngerti ngerti tentang bagaimana berinvestasi yang benar gitu ya. Dan mereka belajar tapi dengan uang saku mereka karena mereka belum punya uang banyak ya, dipercayakan Tuhan seperti itu ya. Percayakan uang sakunya dikelola ya, dikelola sampai mereka ngerti prinsipnya. Nah, nanti kalau Tuhan udah percayakan lebih besar lagi, mereka sudah tahu caranya, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola dengan prinsip-prinsip yang benar, sehingga mereka bukan menjadi orang yang meminta, tetapi orang yang memberi nantinya begitu ya, kira-kira gitu. Kemudian refleksi ya, jadi destiny ini adalah karya Allah, kita udah bahas di pengajaran yang sebelumnya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Poiema adalah kita buatan Allah ya. Kita ini karya Allah ya, diciptakan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus ya. Diciptakan secara unik ya. Kemudian destiny adalah melayani maksud Allah ya. Nah, Anda pasti senang sekali, ingin sekali disebut seperti Daud ya. Misalnya Mardi ya melakukan kehendak Allah pada zamannya, Elisa melakukan kehendak Allah pada zamannya, atau Lis Indrawati ya melakukan kehendak Allah pada zamannya. Wah, ini luar biasa karena Anda melayani maksud dari Allah itu. Wah, ini sesuatu yang aduh, dibayar triliunan aja nggak bisa ini. Ini ini sesuatu yang kalau Anda dikatakan nanti ketemu Tuhan dan Tuhan bilang, sabaslah hai engkau hambaku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, itu sesuatu yang kita nanti-nantikan Bapak Ibu, karena kita melayani maksud Allah itu. Dan yang ketiga, destiny perlu diteguhkan. 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin apa? Makin pudar atau makin apa di situ? Makin teguh, makin teguh.
setiap waktu. Hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kemuliaan besok itu lebih besar daripada kemuliaan hari ini, ya kan? Bukan kemuliaan tahun depan, bukan. Ya, kemuliaan hari ke hari semakin semakin naik. Diteguhkan karena apa yang Anda lakukan, Anda percaya ini yang memang saya diciptakan untuk ini. Saya diciptakan untuk ini. Itu. Nah, jadi kesimpulan saya adalah hidup yang menemukan desainnya, menyadari keunikan ciri khasnya atau distingnya, dan berjalan menuju destininya adalah hidup yang paling memuliakan Allah. Jadi saya harap ini menjadi landasan pagi ini untuk kita bisa lebih jauh lagi ya. Silakan. Saya selesai dengan ini ya cukup nggak perlu panjang-panjang, tetapi kemudian kita bisa diskusi dan tanya jawab begitu. Terima kasih. Saya kembalikan.